jelas ekspresinya Roro itu sebetulnya ada tiga sih. Yang satu ekspresi yang subtle, hampir nggak kebaca. Tetapi kalau misalnya yang paling nampak itu adalah sebetulnya marah atau nahan sakit sebetulnya. Nahan sakit secara mental atau fisik itu sama. Jadi agak menyeringai gitu ininya gitu ya. Yang satu marah, cuman marahnya subtle, halus sekali, lembut sekali. Jadi dia hampir nggak kelihatan. Karena bagian alis, kemudian bagian atas pipi bagian atas, cekukan tulang pipi, bagian sini gitu ya, itu hampir nggak bergerak. Mungkin ada manipulasi kosmetik yang dia lakukan ya. Jadi maksudnya apakah itu ada ditarik atau semacamnya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu bisa membuat ekspresi itu jadi berkurang. Nah, di bagian akhir ketika bicara tentang polanya Andre waktu mau menikah dulu, itu kelihatan banget dia sedih karena tarikan samping bibir itu ke arah bawah, walaupun bagian atas, wajah bagian atas itu nggak terlalu kelihatan. Tadi saya katakan sebelumnya karena bisa jadi karena manipulasi kosmetik atau karena jilbabnya terlalu menutupi bagian pinggir, sisi pinggir alisnya, jadi kita nggak bisa ngelihat secara lebih detail gitu. Yang bisa saya sampaikan tadi, ekspresinya itu bukan ekspresi sedih kebanyakan. Kecewa itu bagian dari ekspresi sedih loh. Ya, tapi kebanyakan dia ekspresinya marah dan nahan sakit. Jadi nahan sakit itu kayak menyeringai gitu. Ketika dia cerita itu dia banyak menyeringai, ini nahan gitu ya. Atau misalnya dia matanya jadi tajam, agak mencurang sedikit gitu, dan dia berapi-api cerita tentang apa yang terjadi. Jadi lebih banyak kan marah dan nahan sakit, bukan kecewa. Sedihnya itu baru kelihatan tadi bagian akhir ketika cerita tentang dia sudah terlanjur nikah baru tahu ceritanya yang disampaikan. Bahasa tubuhnya tidak terlalu menampilkan apa-apa karena dia posisinya ngunci ya, kakinya tetap, banyakan tangannya juga paling gerakannya minor, gestur tangannya. Tidak yang berapi-api tangannya seperti Bung Karno gitu, enggak gitu. Tapi yang memang wajahnya yang bisa dibaca tadi itu. Yang jelas dia sudah enggak gini, kalaupun pernah kecewa, istilahnya itu pernah, bukan sekarang. Pernah terjadi dulu berarti. Gitu ya. Jadi yang terjadi adalah bukan dalam waktu dekat ini kemudian dikecewa, sudah lama sehingga kekecewaan tersebut berubah jadi nahan rasa sakit secara mental tentu saja gitu ya, bukan fisik, dan juga menahan marah, posisinya udah berubah jadi marah. Kalau saya katakan tenang enggak ya, karena dia masih marah kok. Kalau masih marah itu kan belum tenang. Kalau kita bicara tentang ilmiah, ada grafik namanya Kubler-Ross. Jadi Kubler-Ross itu ada tahap seseorang itu menerima sesuatu, menerima ketika dia kehilangan sesuatu, grieving, atau ketika dia mengalami sesuatu yang menyakitkan, harus melepas sesuatu. Itu ada 5 tahap, dan ini tahapnya masih tahap marah, masih denial, penyangkalan, masih marah. Jadi masih jauh dari bisa menerima. Ya, tapi ya kan kalau nggak dimulai, kapan lagi? Konsepnya kan gitu. 5 tahap itu marah, menyangkal, denial, kemudian frustrasi, kemudian depresi gitu ya, kemudian baru menerima, acceptance terakhir. Ya, untuk bisa terima, jadi kita nggak bisa bilang, misalnya orang lagi sedih gitu, atau lagi marah gitu, terus bilang udah ikhlasin aja, itu sebuah kata-kata yang toksik sebetulnya. Kita menyebutnya sebagai toxic positivity, kayak positif padahal toksik. Nggak bisa. Kita harus membiarkan seseorang itu berproses, mempercepat bisa, tapi nggak bisa disuruh. Nah, dalam tahapnya Nyai, ini masih tahap marah dia, belum tahap yang bisa terima. Jadi apapun yang terjadi dan membuat si Nyai ini kira-kira memutuskan untuk menggugat, itu bukan terjadi karena baru-baru saja. Memang dia baru saja melahirkan, tetapi penyebabnya sudah lama sih saya melihatnya. Bukan sesuatu yang baru kejadian, baru melahirkan terus ada sebuah kejadian terus kemudian memutuskan pisah. Jadi sifatnya insidental atau spontan dari Nyai, bukan. Ini adalah sesuatu yang sifatnya udah lebih lama, lebih dalam gitu, lebih kronis gitu. Dan akhirnya karena ada muncul seorang anggota keluarga baru,
saya melihat bahwa ini keputusan besar, karena yang mengubah manusia itu ada dua hal. Kalau kita bicara psikologi, yang mengubah manusia itu dua hal. Satu, ketika seseorang itu trauma atas sebuah kejadian, itu bisa mengubah seseorang dalam waktu cepat. Atau bisa membuat seseorang membuat keputusan yang besar dalam waktu cepat. Atau yang kedua, kehilangan atau kedatangan anggota keluarga baru, itu juga bisa membuat seseorang itu mengambil sebuah tindakan yang tadinya dia nggak berani lakukan. Ya, membuat sebuah perubahan besar. Nah, ini kedatangan kan, berarti ada seorang anak lahir gitu, bisa jadi kemudian Nyai berpikir bahwa ini nggak bisa gini terus nih, hidupnya harus berubah nih, gitu. Dan dia jadi anak ini jadi membuat dia berani ngambil keputusan yang sebetulnya mungkin harusnya dia lakukan dari lama, kira-kira kayak gitu. Tepat atau enggak kan nggak bisa kita lihat dalam jangka waktu pendek. Tepat atau enggak itu adalah kemudian apakah dia sendiri nantinya suatu hari bisa bersyukur atas keputusan yang dia buat. Misalnya, katakanlah ada orang yang kemudian memutuskan untuk berpisah, dan kemudian dia merasa bahwa kualitas kehidupannya jadi lebih baik setelah berpisah, dia bersyukur, itu berarti tepat. Atau ada orang yang memutuskan tidak berpisah, di dalam rasa sakit yang dialami, dia menemukan pencerahan-pencerahan baru yang membuat dia jadi lebih pintar dari sebelumnya, dia jadi lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bersyukur. Itu juga tepat. Jadi kita nggak bisa bilang tepat atau enggak dari sisi pandang kita sih, dari dia nantinya suatu hari, bukan sekarang yang jelas. Beda-beda untuk tiap orang, tetapi yang jelas karena dia sudah berani untuk membuat sebuah keputusan, maka ini sudah berproses bagi dia, dan istilahnya bisa jadi prosesnya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 100 tahun, itu bisa beda-beda. Tapi karena dia sudah berani memulai dan ngambil keputusan, buat saya mungkin prosesnya nggak lama-lama banget lah ya gitu ya, tapi tetap akan berproses, tetap perlu berproses. Apapun keputusannya, misalnya mau memutuskan berpisah, mau memutuskan untuk tetap jalan, kalau dari sisi agama, misalnya ditarik ke sisi agama gitu ya Mbak Roro, atau yang teman-teman yang lain gitu ya, memang Tuhan tidak menyukai perpisahan, perceraian, tapi itu diatur. Artinya secara katakanlah secara konsep bahwa memang ada orang-orang yang akan lebih bisa bahagia kalau mereka berpisah gitu. Dan selama mereka bisa memanage, mengelola emosi mereka, keluarga mereka dalam artian anak gitu misalnya, maka banyak kok di luar sana single parent yang kemudian hidupnya bahagia, anaknya juga benar, dan juga ada orang tua yang jadi satu tapi keluarganya malah hancur-hancuran juga ada. Kita nggak bisa menyamaratakan bahwa kalau pisah pasti nggak beres, bersatu pasti beres, nggak bisa. Ini sudah kembali berpulang pada individunya masing-masing. Dan saya mau mengingatkan semuanya, mengajak semuanya untuk membuka pikiran seperti itu. Yang penting, belajar terus untuk bisa mengelola emosi dan mengelola anak, hubungan dengan mantan pasangan, dan pasangan yang baru, belajar dari kesalahan yang lama. Itu aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.